Banyak sekali yang menanyakan terkait seputar monetisasi. Setidaknya ada 10 teman-teman. Nah, apa saja pertanyaannya dan apa jawabannya kita akan bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don Gitio. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa atau minimal setidaknya 10 pertanyaan yang sering ditanyakan terkait monetisasi. Pertanyaan yang pertama adalah YouTube belum monet tapi kok banyak iklannya, atau YouTubeku sudah monet tapi kok tidak ada iklannya. Nah, itu pertanyaan teman-teman. Jadi walaupun kita belum monetisasi, YouTube sekarang sudah memasang iklan di channel-channel yang videonya rame. Kenapa? Karena YouTube juga ingin mendapatkan duit dari platformnya yang dimiliki sendiri, ya, dari platform yang dimilikinya sendiri. Itu alasannya. Jadi iklan pasti ada walaupun kecil, ya. Iklan itu pasti ada, walaupun kecil pasti ada iklan itu, ya. Iklan itu pasti ada. Jadi tidak ada yang namanya YouTube sudah dimonet tapi tidak ada iklannya, pasti ada itu walaupun kecil di pojok, ya, di pojok kanan atas, nanti perhatikan. Nah, pertanyaan yang kedua teman-teman, pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah syarat monetisasi yang benar itu yang mana sih sebetulnya? Nah, karena ada yang mengatakan 1000 subscriber 4000 jam tayang, ada juga yang mengatakan 500 subscriber 3000 jam tayang. Kedua-duanya benar teman-teman. Jadi ada dua pilihan sekarang, ya. Jadi sekarang itu bisa kita monetisasi dengan 500 subscriber 3000 jam tayang, namun kita tidak bisa mendapatkan iklan dari sana, tidak mendapatkan uang dari iklan, tapi mendapatkannya dari super chat, super thank, dan super yang lain. Atau kita bisa berjualan online di situ. Nah, kalau kita mau monetisasi dari jalur iklan, artinya kita akan mendapatkan uang dari iklan, ya, dari harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Dari mana saja yang bisa diterima atau bisa dicapai lebih awal. Kalau memang sudah bisa mencapai 3000 jam tayang, 3000 jam tayang dan 500 subscriber, ya ajukan saja monetisasi, ya. Tujuannya dapat kita nanti bisa mendapatkan super thank, super chat, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang ketiga teman-teman, salah satu syarat monet apakah harus membuat video short? Nah, ini tidak harus teman-teman, tidak harus, ya. Jadi kita bisa membuat video short sendiri atau video panjang sendiri ataupun dicampur. Namun saran saya kalau teman-teman membuat fokus di video panjang, ya video panjang saja. Kalau teman-teman fokus di video short saja, jangan dicampur. Itu akan saling sedot-menyedot. Biasanya kalau kita bikin video short dan video panjangnya kalah teman-teman. Kalah oleh video short. Dan kadang-kadang video short nanti teman-teman juga tidak akan mendapatkan syarat monetisasi. Pertanyaan yang keempat teman-teman, bagaimana supaya bisa cepat monet? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana supaya cepat monet? Ini wajar nih. Rata-rata buru-buru ingin mendapatkan uang. Dimanapun yang namanya mendapatkan uang, ingin mendapatkan uang, itu harus diawali dengan berusaha, harus diawali dengan bekerja. Tidak ada yang namanya cepat-cepat, ya, tidak ada yang namanya instan. Jadi agar kita cepat monetisasi, tentunya yang syarat pertama adalah teman-teman harus banyak membuat video, harus sering mengupload video. Itu darahnya YouTube agar dapat monetisasi dengan cepat. Nah, begitu juga dengan kita sering membuat improvisasi, teman-teman. Jadi kalau video kita tidak rame, sepi, apa sih yang harus diimprove, apa sih yang harus kita tambah, apa sih yang harus kita rubah. Nah, itu harus sering kita lakukan. Begitu juga kita harus sering evaluasi, teman-teman. Video kita kok kita lama sekali untuk mencapai syarat monetisasi. Apa yang kurang, apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita kurangi. Dan itu harus kita lakukan secara berkala, ya, harus kita lakukan secara berkala dan sering, sehingga video kita sampai pada titik tertentu menemukan kondisi yang pas, sehingga banyak viewernya dan juga banyak subscribernya, sehingga kita cepat untuk monetisasi. Pertanyaan yang kelima teman-teman, ya, pertanyaan kelima yang sering ditanyakan adalah jam tayang tak kunjung memenuhi persyaratan monetisasi. Nah, ini juga banyak, ya. Kadang-kadang subscribernya sudah tercapai,
jam tayangnya belum tercapai. Nah, ini juga harus kita evaluasi terhadap video kita. Apakah video kita hanya video short? Apakah video kita hanya video pendek? Nah, itu harus kita evaluasi. Untuk mendapatkan jam tayang yang banyak, tentunya kita harus banyak-banyak mengupload video yang juga panjang, ya, agar jam tayangnya nambah. Namun jangan asal panjang, tetap harus berkualitas. Begitu juga kita harus sering live, teman-teman. Live itu kita sangat cepat menambah jam tayang ya. Karena kalau kita live 1 jam, terus penontonnya 10, itu otomatis sudah 10 jam tayang, teman-teman. Kalau kita live 1 jam, dan penontonnya adalah 20, otomatis dalam 1 jam itu penontonnya jam tayangnya sudah 20 jam tayang. Nah, itu salah satu strateginya, teman-teman. Atau teman-teman ini juga upload video yang satu tema. Jadi orang-orang akan menemukan video teman-teman itu yang satu tema, dan kalau butuh video tertentu, tentunya akan langsung ke channel teman-teman. Nah, itu syaratnya untuk mendapatkan jam tayang agar cepat monetisasi. Nah, itu alasannya teman-teman ya. Salah satu bagaimana kita mendapatkan jam tayang sebagai syarat untuk monetisasi. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Video panjang dan pendek apakah bisa dimonet? Nah, ini banyak ditanyakan. Video panjang itu kalau kita monet, itu syaratnya adalah harus 4.000 jam tayang untuk yang dari jalur iklan, atau kita 3.000 jam tayang untuk jalur super chat, super tank dan sebagainya. Nah, kalau video pendek itu bisa dimonetisasi dengan catatan kita sudah mendapatkan berapa? 10 juta viewer ya dalam waktu 3 bulan kalau tidak salah. Nanti kita cek ya, persyaratannya. Jadi video panjang maupun video pendek itu dua-duanya bisa dimonetisasi. Jadi kalau kita hanya khusus di video panjang saja, itu bisa dimonetisasi. Juga kalau kita hanya khusus di video pendek saja, itu juga bisa dimonetisasi atau bisa mendapatkan uang atau bisa menghasilkan uang. Jadi teman-teman tergantung di mana, kuatnya di mana teman-teman. Apakah kuat untuk membuat video panjang atau lebih kuat di video short. Jadi itu pilihan. Nah, video short saat ini itu lagi booming, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan 10 juta viewer per 3 bulan, itu sudah bisa menjadi syarat monetisasi sebagai pengganti 4.000 jam tayang pada video panjang. Nah, gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Apakah jenis konten seperti channel saya bisa dimonetisasi? Nah, saya kan nggak tahu channelnya teman-teman seperti apa. Kita kan nggak tahu apakah saya harus lihatin semua videonya dulu, melihat channelnya kan gitu kan. Nah, jadi semua channel itu pada intinya bisa dimonetisasi. Semua channel, semua video pada intinya bisa dimonetisasi. Nah, kontennya seperti apa? Nah, kita harus cek dulu konten kita seperti apa ya. Semua jenis konten itu pada dasarnya bisa dimonetisasi asalkan tidak melanggar pedoman komunitas YouTube ya. Kuncinya itu. Semua video, semua channel bisa dimonetisasi asalkan tidak melanggar komunitas YouTube, pedoman komunitas YouTube. Itu yang harus dicari ya. Pedoman komunitas YouTube seperti apa? Banyak. Tinggal cari aja di Google, di bantuan YouTube ya. Nah, cuman kalau video pendek atau video panjang atau masing-masing channel itu nanti hasil AdSense-nya beda-beda, teman-teman. Hasil AdSense-nya beda-beda. Tidak semua channel sama hasilnya. Jadi sama-sama channel YouTube itu tidak semua channel hasil AdSense-nya bisa. Hasil AdSense-nya sama. Jadi hasil AdSense pasti berbeda untuk kategori masing-masing channel. Sebagai informasi saja, kalau teman-teman punya channel yang membahas terkait finansial, keuangan, itu rata-rata hasil AdSense-nya lebih tinggi, lebih mahal gitu, bayarannya lebih mahal. Itu teman-teman. Selanjutnya, pernah monet tapi kemudian kena dismonet. Apakah bisa dimonetisasi lagi? Jawabannya bisa ya. Jadi kalau kita kena dismonet, kita harus perhatikan apa penyebab dismonetnya. Apa penyebabnya, kemudian kita betulkan ulang, kita betulin dismonetnya itu. Dismonet itu ibaratnya kena hukuman, teman-teman, kena hukuman. Nah, habis waktu hukumannya itu dan kalau kita berperilaku baik kembali,
maka itu sebagai gambarannya itu bisa dimonetisasi lagi. Jadi tinggal perbaiki apa salahnya, nanti bisa kita monetisasi lagi. Nah, itu teman-teman. Sebagai informasi saja, kalau teman-teman sudah tidak mengupload video dalam waktu jangka 6 bulan secara berturut-turut, maka otomatis channel teman-teman yang sudah monet, otomatis akan didismonet. Artinya channel tidak aktif. Nah itu. Jadi teman-teman perhatikan jangan sampai tidak upload video selama 6 bulan berturut-turut pada channel yang sudah dimonetisasi. Maka otomatis akan didismonet. Nah itu harus menjadi perhatian ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Artinya kalau teman-teman sudah dismonet seperti itu, teman-teman harus mencari lagi 4.000 jam tayang berikutnya, baru nanti mengajukan monetisasi kembali. Tentunya panjang prosesnya gitu. Itu salah satu informasi yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai tidak upload video selama 6 bulan berturut-turut. Kemudian pertanyaannya teman-teman, akun saya sudah lama atau terbengkalai, apakah sudah bisa dimonetisasi? Apakah bisa dimonetisasi? Intinya teman-teman, untuk monetisasi itu adalah kita sebagai patokan adalah 365 hari sejak hari ini mundur, dihitung mundur. Ya, kalau sejak 365 hari dari hari ini dihitung mundur atau dihitung setahun mundur dari hari ini, teman-teman masih mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, itu bisa diajukan sebagai menjadi program PAN YouTube atau mengajukan monetisasi. Terserah channelnya sudah berapa lama, apakah sudah berapa tahun, itu nggak masalah. Artinya yang dihitung adalah 1 tahun terakhir atau 365 hari terakhir sejak hari ini ya. Jadi pertanyaannya itu sudah terjawab ya. Jadi bisa, walaupun channel sudah lama banget, bisa. Yang penting 365 hari ke belakang sejak hari ini memenuhi syarat monetisasi atau memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah itu teman-teman. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-10. Kalau sudah 3 tahun tak monet, apa masih bisa dimonetisasi? Nah, ini sama dengan tadi. Akunku sudah lama terbengkalai, apa bisa dimonet? Sama sebetulnya. Mau 3 tahun, mau 4 tahun, mau 10 tahun, itu sama saja. Masih bisa dimonetisasi. Jadi, bisa asal memenuhi syarat. Ya, dihitung sejak 36 hari mundur dari hari ini. Nah, itu teman-teman. Itu sebagai informasi teman-teman bahwa channel kita terkait dengan monetisasinya. Sebagai informasi aja teman-teman, sebagai informasi yang terakhir ini ya, kalau teman-teman punya akun Gmail yang sudah 6 bulan tidak aktif, ya punya akun Gmail yang sudah 6 bulan tidak aktif, hati-hati. Artinya Gmail itu teman-teman tidak pernah buka, tidak pernah baca, itu Gmail akan bersih-bersih akun. Jadi kalau tidak aktif akan dibersihkan per November ini ya, per November ini, hati-hati. Jadi makanya sebelum terlambat teman-teman buruan buka Gmail-nya, login, minimal tes email, kirim kemana, nah itu sudah dianggap aktif. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau emang membantu informasi buat teman-teman, silakan bantu untuk klik subscribe, jempol, dan share. Minimal di-share ke WA teman-teman sendiri. Jadi nanti teman-teman kalau butuh gampang untuk mencarinya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.